Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan review artikel aplikasi bioteknologi dalam bidang energi dengan judul review artikel aplikasi biomasa mikroalga sebagai biodiesel dengan penulis Rames Kumar, Alak Kumargos, dan Parimalpal. Anggota kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama, Nusyabaniyah dengan NIM K1A 017012 dan yang kedua, Lydia Cahyobawono NIM K1A 017058. Langsung saja masuk ke bagian pertama, yaitu ada latar belakang. Pemenuhan kebutuhan energi saat ini masih didominasi bahan bakar fosil. Kebutuhan sumber energi setiap tahun semakin meningkat, sehingga terjadi peningkatan kebutuhan minyak di dunia, mengakibatkan cadangan minyak dunia semakin menipis. Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan ini adalah menghasilkan biofuel atau bioenergi sebagai pengganti energi fosil. Biofuel merupakan sumber energi terbarukan yang diharapkan mampu mengurangi permasalahan ketersediaan energi dan perubahan iklim akibat penggunaan bahan bakar fosil. Baru-baru ini, banyak ilmuwan yang mencoba untuk mengembangkan biofuel dari mikroalga karena dianggap memiliki peluang dan prospek yang cukup baik. Terdapat beberapa bentuk biofuel yang dapat diperoleh dari mikroalga, di antaranya bahan bakar hidrogen, biodiesel, bioetanol, dan biogas. Biodiesel itu sendiri adalah sebuah bahan bakar cair yang berasal dari minyak nabati dan lemak yang memiliki sifat pembakaran yang mirip dengan bahan bakar minyak diesel biasa. Biodiesel dapat diproduksi langsung dari minyak nabati, minyak atau lemak hewan, dan minyak jelantah. Biodiesel bersifat biodegradabel, tidak beracun, dan memiliki emisi yang lebih sedikit daripada minyak diesel yang berbasis minyak bumi ketika dibakar. Mikroalga merupakan salah satu sumber minyak nabati yang berpotensi sebagai bahan baku biodiesel. Mikroalga mengandung 30-70% minyak dari berat biomasa kering, sehingga dapat menghasilkan biodiesel sebanyak 58.700 sampai 136.900 liter per hektar dalam setahun. Beberapa turunan produk bioenergi seperti bioetanol, biobutanol, SVO, strike vegetable oil, dan biodiesel diperoleh dari biomasa mikroalga. Oleh karena itu, dalam review artikel ini akan dipaparkan sekaligus perbandingan beberapa metode yang dapat digunakan dalam pemanfaatan mikroalga sebagai biodiesel dari tahap kultivasi hingga pengonversian minyak atau lipid. Berikut ini merupakan tahapan-tahapan yang dilakukan untuk memanfaatkan mikroalga sebagai biodiesel. Yang pertama adalah kultivasi, yang kedua pemanenan dan pengeringan, yang ketiga ekstraksi minyak atau lipid, yang terakhir adalah konversi biomasa mikroalga menjadi biodiesel. Berikut ini merupakan teknik kultivasi yang banyak dilakukan dalam pengembangan mikroalga. Yang pertama yaitu dengan menggunakan sistem terbuka, yaitu menggunakan kolam terbuka untuk menumbuhkan mikroalga. Sistem ini tergolong murah dalam pembuatan dan pengoperasiannya. Selain itu, bahan yang digunakan pun tidak banyak, sehingga akan lebih ekonomis. Namun sayangnya, sistem ini sangat tergantung pada intensitas cahaya matahari dan jumlah air tawar yang digunakan sebagai medium pertumbuhan. Contoh dari aplikasi sistem terbuka ini adalah Raceway Pond. Yang kedua adalah teknik dengan menggunakan sistem tertutup atau fotobioreaktor. Pada sistem ini, kita bisa mengontrol keadaan lingkungan dalam sistem sesuai dengan kebutuhan mikroalga. Pada sistem ini juga dapat digunakan untuk mengembangbiakan monoalga dengan jumlah polutan yang dapat diminimalisir seminimal mungkin. Adapun jenis-jenis dari sistem tertutup ini adalah photoplate fotobioreaktor, kolom fotobioreaktor, tubular fotobioreaktor, soft frame tube fotobioreaktor, dan hybrid fotobioreaktor.
Perbedaan di antara kelima jenisnya itu berada pada bahan yang digunakan untuk pembuatan sistem dan bentuk dari sistem kultivasinya. Yang ketiga adalah kokultivasi. Pada sistem ini digunakan interaksi antara alga dan organisme lainnya seperti bakteri, jamur, atau alga jenis lainnya untuk memperoleh pertumbuhan mikroalga yang lebih baik dan lebih stabil. Interaksi antara kedua mikroorganisme tersebut dapat ditingkatkan dengan meningkatkan konsentrasi medium dan batas salinitas dari medium agar kedua atau lebih dari mikroorganisme tersebut dapat mudah beradaptasi sehingga akan menghasilkan interaksi yang baik di antara keduanya. Contoh dari interaksi ragi dan alga menghasilkan 40-50% dari total biomasa awal dan jumlah lipid mencapai 60-70%. Berikut ini merupakan gambaran dari sistem kultivasi yang telah dijelaskan sebelumnya. Yang pertama, raceway pond, kemudian tubular PBS, column PBS, subframe PBS, tubular PBS, dan flat PBS. Nah, di antara ketiga sistem kultivasi tersebut, PBS merupakan sistem yang sangat direkomendasikan untuk kultivasi mikroalga. Hal ini dikarenakan kondisi dari sistem dapat diatur, kemudian tidak memerlukan lahan yang luas, dan hasil dari mikroalganya pun lebih baik dan tidak banyak mengandung kontaminan. Setelah dilakukan kultivasi, selanjutnya mikroalga dipanen. Ada beberapa cara untuk memanen mikroalga. Yang pertama adalah metode mekanik. Metode mekanik ini merupakan metode gabungan dari teknik seperti flotasi, flokulasi, dan sentrifugasi. Kelebihan dari metode mekanik ini yaitu prosesnya mudah, cepat, dan menghasilkan efisiensi penyisihan yang tinggi. Kekurangannya yaitu harga instrumennya mahal, biaya perawatan dan operasionalnya pun mahal, sehingga tidak cocok diaplikasikan pada industri berskala besar. Yang selanjutnya adalah chemical based method based separation. Prinsipnya adalah koagulasi flokulasi, di mana mekanismenya itu melalui mekanisme penetralan dan peningkatan terjadinya aglomerasi sel. Pada metode ini memanfaatkan bahan kimia tertentu untuk melakukan proses koagulasi. Adapun kriteria bahan kimianya yang digunakan adalah tidak beracun, murah, dan mudah ditemukan. Namun, metode ini terkadang antara koagulan dengan produknya sulit untuk dipisahkan. Metode yang selanjutnya adalah metode flotasi. Metode flotasi ini memanfaatkan adanya gelembung udara atau gas yang dialirkan secara cepat. Proses pemisahan ini tergantung pada ukuran partikel mikroalga, daya adhesi, dan kemungkinan adanya interaksi antar partikel mikroalga. Untuk menghasilkan pemisahan yang lebih maksimal, biasanya menggunakan penambahan surfaktan, sehingga akan lebih banyak gelembung yang dihasilkan dan akan semakin banyak pula mikroalga yang diapungkan ke permukaan untuk dipisahkan. Selanjutnya, setelah dilakukan pemanenan, mikroalga dikeringkan guna untuk menghindari resiko gangguan selama proses esterifikasi minyak menjadi mikroalga. Kandungan air dalam mikroalga yang diperbolehkan maksimal 50%. Untuk proses pengeringan, kita bisa menggunakan 5 metode sebagai berikut, yaitu spray drying, solar drying, drum drying, dan fresh drying. Di antara keempat metode tersebut, metode solar drying merupakan metode yang sangat mudah dan murah untuk diaplikasikan. Namun, untuk menghasilkan kandungan air di bawah 50% memerlukan waktu yang cukup lama, karena metode ini sangat bergantung pada intensitas cahaya yang menyinari bumi. Untuk memperoleh produk mikroalga dengan rendah kandungan air dan cepat dalam proses pengoperasiannya, kita dapat memerlukan spray drying.
Namun, dengan menggunakan metode ini, tentunya kita harus menyiapkan modal yang cukup besar. Selain itu juga, penggunaan spray drying dapat menurunkan kadar pigmen pada mikroalga. Setelah diperoleh mikroalga yang kering dengan kandungan air kurang dari 50%, selanjutnya biomasa dilakukan ekstraksi lipid untuk memperoleh minyak yang kemudian nantinya akan dikonversi menjadi biodiesel. Metode yang pertama dapat dilakukan dengan menggunakan high pressure homogenizer. Nah, pada metode ini digunakan untuk menghasilkan ekstraksi lipid yang baik, perlu dilakukan penambahan ragi atau rumput laut. Namun, penggunaan metode ini memerlukan modal yang cukup banyak untuk biaya pembelian instrumentasi, operasi, dan perawatan. Sehingga metode ini tidak disarankan untuk industri skala besar. Tekanan yang baik untuk digunakan pada ekstraksi lipid biasanya pada 150 sampai 400 mPa. Metode yang kedua adalah autoclave. Autoclave merupakan salah satu jenis sistem steam explosion yang berpeluang bagus untuk mengekstraksi lipid pada biomasa mikroalga. Penggunaan suhu tinggi pada autoclave dapat mempercepat pelepasan lipid intraseluler. Ekstraksi penggunaan autoclave ini dapat dilakukan selama 30 menit menghasilkan konsentrasi lipid 28,8% dari total biomasa. Hasil tersebut didasarkan pada jurnal yang dituliskan oleh Surendiran and Vijay pada tahun 2014. Ekstraksi lipid dapat juga dilakukan dengan menggunakan katalis, di mana katalis digunakan sebagai perlakuan awal untuk memecahkan dinding sel melalui pelarutan polimer untuk memperoleh minyak atau lipid. Penggunaan asam, basa, dan senyawa oksidasi mampu menyebabkan kerusakan hemiselulosa dan lignin pada dinding selnya. Penggunaan jenis katalis perlu diperhatikan juga, karena jenis katalis harus sesuai dengan jenis dinding sel dari mikroalga yang digunakan. Selanjutnya, ekstraksi lipid menggunakan enzim seperti enzim selulase, enzim senilase, papain, lisozim, dan protease dapat digunakan untuk merusak dinding sel juga. Penggunaan enzim sama seperti katalis tergantung dengan jenis mikroalga yang digunakan. Keadaan superkritis inert pada medium yang digunakan mampu meningkatkan aktivitas enzim. Enzim dapat digunakan untuk beberapa kali ekstraksi setelah dilakukan imobilisasi, sehingga akan lebih ekonomis. Selanjutnya, penggunaan radiasi ultrasonik dan gelombang mikro. Penggunaan radiasi tersebut menghasilkan efek kavitasi yang dapat menghilangkan kontaminan pada saat ekstraksi dilakukan. Efek kavitasi tergantung pada jumlah siklus waktu dan daya ultrasonik, viskositas, serta suhu sampel. Contohnya pada nanochloropsis oceana menghasilkan 3,8,64% lipid dengan metode ini. Namun sayangnya penggunaan metode ini memerlukan energi yang besar sehingga tidak ekonomis serta biaya instrumen pun mahal. Tahap yang terakhir adalah konversi biomasa menjadi biodiesel. Yang pertama, berdasarkan termokimia, dapat dilakukan secara gasifikasi dan pirolisis dengan menggunakan suhu yang tinggi untuk merubah biomasa menjadi energi biodiesel. Yang kedua adalah transesterifikasi. Transesterifikasi ini penggunaan triasilgliserida dan asam lemak untuk dikonversi dengan cara mereaksikan dengan sejumlah alkohol membentuk FAME dan gliserol.
Esterifikasi dengan alkali dapat berlangsung dengan cepat. Kemudian, dengan menggunakan enzim akan diperoleh kandungan minyak tinggi dan FFA tanpa terjadinya pembentukan sabun. Yang terakhir adalah teknik microbial fuel cell, yaitu dengan memanfaatkan mikroalga untuk mengekstrak energi dari sinar matahari untuk menghasilkan ion hidrogen, oksigen, dan elektron. Elektron yang dihasilkan tersebutlah yang akan digunakan sebagai sumber listrik. Slide yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, metode konvensional dalam proses valorisasi mikroalga memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Sistem yang paling canggih adalah PBR. Sistem kolam terbuka merupakan sistem paling sederhana dengan biaya murah. Sistem kultivasi kolam terbuka menyumbang nitrogen sebesar 90% dari produksi mikroalga. Yang kedua yaitu koagulasi, flokulasi, sentrifugasi, dan flotasi merupakan metode pemanenan yang sangat berbeda. Proses produksi mikroalga untuk kepentingan biofuel sebaiknya menggunakan metode koagulasi flokulasi. Yang ketiga yaitu penggunaan metode gelombang mikrosonikasi merupakan metode yang disarankan dalam skala industri karena tergolong cepat. Pengembangan metode alternatif perlu dilakukan untuk ekstraksi lipid dari biomasa alga. Menggunakan teknik konvensional melalui cara lisis sel secara mekanik atau lebih dikenal dengan teknik pasif seperti transesterifikasi in situ, saponifikasi langsung, cairan superkritis, dan ekstraksi pelarut untuk mendapatkan biofuel dengan kualitas bagus dan ekonomis. Yang keempat, biofuel berbasis mikroalga dapat diproduksi melalui beberapa cara dengan pendekatan berbeda, yaitu konversi termokimia, transesterifikasi, dan MFC fotosintesis. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.